Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Velasfa Asofa, NIM 43010200137 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dalam Fakultas Dakwah. Di video ini saya ingin menjelaskan dan menyampaikan tentang materi-materi dari mata kuliah Tauhid. Yang pertama adalah memahami Tauhid dan Iman. Tauhid secara dalam bahasa Arab itu artinya mengisahkan. Nah, dalam ilmu Tauhid itu membahas tentang pengisahan Allah, sifat-sifat Allah, dan rukun iman, serta pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Sedangkan iman sendiri dalam bahasa Arab itu artinya percaya. Dalam istilah itu adalah kepercayaan yang ada dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga berpengaruh itu pada ucapan dan tingkah laku dari orang tersebut. Jadi iman itu dibenarkan dengan hati, lalu diucapkan dengan lisan, serta diamalkan dengan perbuatan. Dalam rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah itu umat Islam itu wajib untuk mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz, dan sifat-sifat yang mustahil. Kemudian apabila beriman kepada malaikat Allah, umat Islam itu harus percaya bahwa Allah itu memiliki malaikat-malaikat, khususnya 10 malaikat Allah, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nangkir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Kemudian apabila iman kepada kitab, kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat oleh Nabi Musa, Zabur oleh Nabi Daud, kemudian Injil oleh Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran oleh Nabi Muhammad. Iman yang keempat adalah iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Rasul Allah itu berjumlah 25 Rasul, sedangkan Nabi Allah itu memiliki jumlah yang lebih banyak daripada Rasul-Rasul Allah. Perbedaan Rasul dan Nabi itu terlihat dari penyampaian wahyu. Apabila Rasul-Rasul Allah itu wahyu diberikan oleh kaumnya atau disampaikan kepada orang banyak. Apabila Nabi itu tidak disampaikan kepada orang banyak. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir itu kiamat. Nah, kiamat itu memiliki 2 jenis, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar yang hancurnya seluruh alam semesta. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, qada itu adalah perencanaan, sedangkan qadar itu adalah realitas atau kejadian yang telah terjadi di dunia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi cara mengimani Tuhan. Sarana untuk mengimani Tuhan itu ada 2 cara, yaitu dengan cara akal dan wahyu. Apabila melalui wahyu, itu berasal dari Tuhan sendiri yang disampaikan oleh manusia melalui malaikat Jibril, kemudian diberikan oleh nabi ataupun rasul. Nah, apabila dari akal, manusia itu bisa mencari Tuhan itu melalui akal, seperti yang ada pada peristiwa Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, karena kedua orang tuanya itu menyembah berhala, makanya Nabi Ibrahim itu tidak menyukai cara kedua orang tuanya tersebut, karena berpikir bahwa berhala itu ciptaan manusia, sedangkan Tuhan itu tidak. Kemudian dicarilah Tuhan melalui akal dari Nabi Ibrahim tersebut. Kemudian ayat-ayat Allah itu ada 2 macamnya, yaitu yang pertama adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Semisalnya adalah keindahan alam, gunung-gunung, sungai, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ayat kauliyah, yaitu tanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyu Allah, yaitu melalui Al-Quran. Materi yang ketiga adalah sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada umat Islam terdahulu, yang di dalamnya itu juga terdapat aliran-aliran. Nah, di sini itu bermula pada pemerintahan Rasulullah.
sebenarnya pada pemerintahan Rasulullah ini belum ada perbedaan pendapat yang signifikan pada umat muslim, karena apapun pertanyaan itu akan dijawab oleh Rasulullah langsung. Kemudian Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab melalui keputusan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada masa ini juga itu belum ada perbedaan pendapat yang serius dan masih bisa diselesaikan. Kemudian ketika Umar bin Khattab meninggal karena terbunuh, itu kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan melalui pemilihan oleh umat muslim. Nah, pada masa ini itu terjadi pemberontakan karena pada kepemimpinan Utsman itu terjadi nepotisme atau adanya golongan tertentu yang mendorong pemerintahan Utsman sehingga Utsman itu lupa akan kebijakannya. Kemudian Utsman wafat pada pemberontakan itu dan digantikan oleh Ali. Pada pengangkatan Ali itu menjadi khalifah, di situ ada tantangan yang harus Ali hadapi, yaitu menangkap pembunuh Utsman, perang Jamal dengan Aisyah yang dimenangkan oleh Ali, dan perang Siffin dengan Muawiyah yang seharusnya dimenangkan oleh Ali, tetapi karena adanya arbitrase sehingga keadaan itu membalik dan kemenangan didapatkan oleh Muawiyah. Dalam arbitrase tersebut itu ada perjanjian yang curang, karena sehingga dari perjanjian yang curang itu Ali bin Abi Thalib itu lengser dari kekhalifahan dan digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi pemimpin saat itu. Kemudian karena ada peristiwa tersebut, golongan dari Ali pun terpecah menjadi dua, yaitu Syiah dan Khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali dan Syiah adalah orang-orang yang tetap setia pada Ali. Kemudian pada saat itu juga kekhalifahan itu digantikan dengan sistem dinasti atau turun-temurun karena Ali sudah lengser, kemudian Muawiyah, sehingga ketika Muawiyah menjabat menjadi pemimpin itu diteruskan secara turun-temurun oleh generasinya atau pewarisnya itu. Kemudian penyebab munculnya ilmu kalam itu adalah satu, menguatkan argumen, yang kedua adalah tentang perpolitikan, yang ketiga itu adalah pemahaman terhadap teks keagamaan, kemudian yang keempat adalah fanatisme golongan. Kemudian materi yang terakhir akan saya bahas adalah tentang salah satu aliran yang ada dalam ilmu kalam, yaitu aliran Khawarij. Nah, Khawarij itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja, yang artinya keluar dan memberontak. Kata Khawarij itu berbentuk jamak yang bisa dimaknai yaitu orang-orang yang keluar dari golongannya Ali bin Abi Thalib setelah arbitrase. Kemudian secara istilah Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompoknya Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat perang Siffin. Kelompok Ali itu sebenarnya itu yang memenangi peperangan tersebut. Namun karena Muawiyah mengajak arbitrase dan karena adanya strategi dari Amr bin As yang licik dengan menawarkan perjanjian damai dan menurunkan kedua pemimpin besar saat itu dari tahtanya, yaitu Ali sebagai khalifah dan Muawiyah sebagai seorang gubernur. Kemudian akan tetapi setelah Ali itu diturunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dari jabatannya, ternyata Muawiyah itu malah dikukuhkan menjadi satu-satunya pemimpin pada saat itu, yaitu menggantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian doktrin dari ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij itu memiliki doktrin yang banyak, yaitu khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Khalifah itu bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah sebelum Ali itu dianggap sah. Kemudian muslim harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Wa'ad dan wa'id, amar ma'ruf nahi mungkar, memalingkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian Al-Quran adalah makhluk, dan yang terakhir adalah manusia bebas memutuskan perbuatan, bukan dari Tuhan. Kemudian perkembangan Khawarij. Khawarij adalah salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin-doktrin teologisnya. Dengan karakter tersebut Khawarij itu mudah terpecah-pecah karena sulit ditemukan kata sepakat atau harmoni saat ada perbedaan pendapat. Perpecahan tersebut bisa bersifat internal antara para golongan Khawarij atau terkadang dengan sesama umat muslim. Nah, dari beberapa pengamat itu mengatakan bahwa Khawarij itu terpecah menjadi beberapa sekte.
Menurut Al-Baghdadi itu ada 20 sekte, menurut Harus itu ada 18 sekte, dan menurut Al-Shifihani itu ada 22 sekte. Nah, ada sekte yang besar dari Khawarij, yaitu Asyufriyah, Al-Muhakimah, Al-Azariqah, An-Najdat, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, Al-Salabiyah, dan Al-Abadiyah. Kemudian beberapa karakteristik dari aliran Khawarij sampai masa kini itu masih ada, yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolong dengan mereka. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Kemudian orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka itu memilih pemimpin dari golongannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mereka bersifat fanatik dalam berfaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Nah, itulah materi-materi dari mata kuliah Tauhid yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya berharap dengan adanya materi tersebut bisa menambahkan wawasan serta iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.